Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Anda pemirsa? Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara majelis ilmu hari ini, yaitu Mutiara Kolbu. Dan pada petang hari ini pemirsa, kita di studio sudah kami hadirkan Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa, di sini juga sudah ada audiens kita. Sebenarnya saya nggak mau masuk loh hari ini Pak Ustadz, kan anak-anak masih pada pemulihan sakit. Tapi karena audiensnya ternyata orang-orang yang luar biasa, ini saya masuk aja di hari ini. Mudah-mudahan Iya. Ini audiensnya dari kelompok pengajian Perumahan Pematang Indah Estate atau biasa disingkat dengan PPI. Assalamualaikum ibu-ibu semua. Hampir telat ke sini ya, gara-gara isi bensin gitu. Ini yang disalahin siapanya nih Pak Ustadz? Ibu-ibunya apa SPBU-nya nih yang disalahin? Tidak ada yang bisa disalahkan. Nggak ada yang bisa disalahkan gitu ya Pak Ustadz. Ya, selamat datang ibu-ibu PPI, nanti kami tunggu untuk partisipasinya ya. Dan pemirsa, hari ini kita mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu menjaga kesucian hati. Biasanya sih orang sering mengatakan ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya hatinya bersih, begitu ya, hatinya suci, insya Allah itu akan tercermin dari sikapnya, kemudian tutur katanya, dari cara dia memandang, dari cara dia berbicara, itu adalah hatinya, cerminan hati. Jadi jangan sampai hati kita ini terkotori atau ternodai, seperti tadi lagunya Bagus dan juga Andre ya, jagalah hati gitu ya Gus ya. Jadi kalau kita menjaga hati kita supaya tidak ternodai, maka kita akan mendapatkan hati yang bersih dan juga hati yang suci. Dan dengan hati yang bersih dan juga hati yang suci, maka kita akan mendapatkan ridho ilahi. Tapi Pak Ustadz dan juga para pemirsa di rumah, nanti kita akan membuka line telepon dan juga untuk audiens boleh bertanya. Tapi kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ustadz untuk memberikan tausiah seputar tema kita hari ini. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik, mana nih yang hidup semuanya nih hidup? Langsung aja ini ya, kameranya. Boleh. Sama aja ya. Iya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah, Rabbi tammim bil khair. Fafahamna Sulaiman wa kullan atina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Para pemirsa TVRI dimanapun saudaraku berada, pertama
Di dalam kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita senantiasa membasahi lisan kita dengan membaca tahmid kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan taufik Allah. Di siang hari ini, sore hari ini ya, Allah masih menitipkan kita nikmat yang luar biasa banyaknya. Ibu-ibu sehat semua Bu ya? Alhamdulillah. Walaupun telat itu. Nggak telat, hampir Pak Ustadz. Iya, tapi dengan semangat iman tadi, ya kan nikmat Allah ya. Jadi alhamdulillah sampai juga di tujuan ini. Mudah-mudahan berkah perkumpulan kita di sore hari ini, mudah-mudahan perkumpulan yang diridhai dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat Rasul, mari kita banyak-banyak membaca sholawat kepadanya. Mudah-mudahan di dunia ini kita menjadi umat yang dibanggakan Nabi. Amin. Dan kita tunjukkan juga bukti dan bakti cinta kita kepadanya. Apa itu? Tuntunan sunnah-sunnah ajaran Nabi kita lakukan, kita laksanakan semampu kita. Mudah-mudahan di padang mahsyar kita semua umat Nabi mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya manggil apa ini? Ibu Ayu aja, Mbak saja ya. Panggil Mbak aja. Mbak. Panggil adek boleh. Masya Allah. Langsung tuh. Oh, langsung nyambung. Langsung nyambung sih. Langsung nyambar sih abangnya ya. Iya. Baik, Ibu. Mbak, sebagai moderator, terima kasih kesempatan ini. Jadi tema kita hari ini adalah menjaga kesucian hati. Kesucian hati. Sebenarnya tema ini memang agak-agak berat-berat gimana kita ya. Yang namanya kita manusia, tentunya tak ada hati yang suci betul. Iya. Ya, tak ada hati yang benar-benar bersih. Ya, pastilah kita dalam kehidupan ini, seiring berjalannya waktu kita melakukan dosa, kadang kita melakukan amal soleh. Kalau dosa yang kita lakukan penyebab hati akan menjadi gelap, kotor hati kan. Ya. Kalau amal-amal soleh lah yang kita lakukan setiap hari, setiap tarikan napas, setiap langkah, setiap ayunan tangan kita, maka insya Allah akan mencerminkan apa? Mencerminkan apa? Apa Pak Ustaz? Aura positif. Aura positif. Az-zahiru tadullu 'alal batin. Ya. Biasanya kalau hati bersih akan nampak juga di wajah ibu-ibu nih, saya lihat nih wajah tuh mengkilat. Kan hati bersih tadi. Bukan habis cuci Pak Ustaz. Mungkin asbab lampu juga bisa kan, pancaran lampu ini bisa juga. Ya, tapi alhamdulillah saya yakin ibu bunda semua ini adalah orang-orang yang hatinya bersih. Amin. Jadi tema kita hari ini, bagaimana sih menjaga kesucian hati kita ya. Sebagai manusia tentunya kita tidak bisa pungkiri bahwa terkadang kita ini bisa saja terlintas ataupun hati ini bisa kotor. Maka itu yang harus kita jaga. Menjaga hati ini susah. Tidak mudah kita menjaga hati kita. Maka sebelum kita menyampaikan tipsnya untuk hati ini bisa tetap terjaga, maka kita harus tahu juga apa yang bisa menyebabkan hati kita ini bisa rusak. Ya kan? Ya. Nanti berarti dua ini saya sampaikan nih. Yang pertama nanti saya uraikan, saya cukupnya kalau waktu nanti cukup ya kan? Ya, bagaimana kita harus memahami jenis-jenis penyakit-penyakit hati ini. Memang jumlahnya banyak sekali itu Bu ya. Ya. Nanti kita kasih juga tipsnya bagaimana hati kita ini agar senantiasa terjaga. Agar hati kita ini senantiasa terjaga ya. Dan bisa kita mempraktekkan ya. Kita sifat-sifat hati, sifat-sifat baik itu yang kita tanamkan itu, yang kita laksanakan itu bisa kita ijawantahkan dalam kehidupan kita. Ya. Kita perbaiki. Nah baik, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa hati kita ini taubahnya seperti dedaunan yang dihinggapi seekor ulat. Nah, ketika ulat itu lapar, dia makan, daunan itu dimakan sampai habis. Bukan janda bolong, bukan janda bolong. Kalau janda bolong kan emang bolong-bolong kan. Iya. Ini daun yang daun normal ini, ya Pak Ustadz ya. Jadi gambaran ibarat ini ya
hati ini berlobang-lobang. Jadi semua maksiat, dosa-dosa yang kita lakukan apapun jenisnya, ya hati membuat hati berlobang. Oke. Ya Bu ya. Ya. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, jadi itu adalah ungkapan seorang ulama yang kita kenal ya, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia pernah mengatakan juga bahwa ulama-ulama tasawuf pernah juga menyampaikan bahwa dosa yang kita lakukan itu sekali berbuat maksiat, satu titik noda hitam akan menempel di hati kita. Jadi kalau sudah berlobang hitam pula, apalagi kiamat sudah itu. Berlobang hati gitu udah rusak itu. Rusak, iya. Nah, jadi kemudian dia hitam lagi. Nah, jadi nanti apa yang akan dihasilkan dari hati yang rusak seperti ini? Biasanya orang-orang yang hatinya ini kita kotor, hati kita umpama, jadi biasanya kita untuk patuh taat pada Allah itu susah. Susah ya. Ketenangan juga susah didapat Bu, kalau hati kita ini gegana, kata anak muda zaman kini kan. Galau ya Bu ya. Jadi kalau galau, ya kalau galau itu kan bisa kita mendapat ketenangan, pasti tidak akan tenang hidupnya. Dan nasihat-nasihat agama tidak akan masuk Bu, karena penyakit hati tadi. Nasihat agama pasti akan masuk. Kemudian apalagi di samping nasihat agama tidak masuk, tidak nerima gitu. Kalaupun ada umpamanya kita mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan kan, jadi mental saja. Jadi tidak masuk nasihat agama. Oh, mending kalau masih masuk kanan keluar kiri. Kalau ini mental masih lewat gitu Bu ya. Ini ting langsung mental gitu ya. Jadi hati-hati dengan hati yang kotor. Jadi tema kita insyaallah mudah-mudahan jadi nanti bahan i'tibar untuk pelajaran untuk kita, bahan renungan kita. Dia sampaikan kita baca dalam beberapa kitab tasawuf ya. Ulama-ulama kita mengurutkan beberapa di antara penyakit hati itu ya, nanti kalau waktu panjang ada setidaknya 5 penyakitnya. Penyakit hati itu jaga dari penyakit hati yang 5 ini jangan sampai ada pada diri kita. Apa yang pertama katanya adalah, yang pertama Ibu, ingat Bu ya, dicatat ya. Catat. Nah, yang pertama ini catat dulu. Adalah pemarah. Pemarah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai. Sifat pemarah. Karena ini adalah pekerjaan setan, iblis laknatullah. Ya apa-apa gampang marah. Apa-apa marah-marah. Kadang tak ada sebab, tak ada angin, tak ada hujan, marah-marah saja. Aduh, ya Bu ya. Sebentar-bentar dimarah, sebentar-bentar dibentak sama suami kan. Itu yang biasanya punya banyak anak tuh Pak Ustadz, sering marah. Bentar-bentar marah. Pengalaman. Marah-marah. Marah boleh nggak kita? Boleh Pak Ustadz. Boleh nggak marah? Boleh. Boleh marah Bu. Lihat ininya juga, gitu. Motifnya. Mau kita tidak boleh marah, manusiawi loh Bu. Kalau kita marah itu wajar. Ini kadang marah tanpa sebabnya. Marah untuk kebaikan tuh boleh ya Bu. Boleh nih. Yang ngomeli anak boleh, yang tidak boleh. Ya? Tuh marah-marah ada karuan. Ada sebab ngomel aja Bu. Ngoceh, laki baru pulang ini di mana? HP lihat HP maju nak dilihat duluan. Bukan ditanya, abang udah sholat, gitu. Ya kan? Ini langsung marah-marah. Ini nanya gitu. Langsung HP, mau dilihat HP-nya. Ini tadi nelpon siapa? Langsung suaminya di marah-marah. Jadi marah yang nggak beralasan. Ya marah nggak beralasan. Maka katanya dalam sebuah hadis disampaikan, orang kuat tuh ternyata bukan orang yang paling kekar tubuhnya itu Bu. Bukan orang yang paling gagah kayak saya, kayak abang itu udah salah pula. Jadi orang yang paling kuat itu ternyata bukan orang yang paling besar tubuhnya, kuat besar ototnya bukan. Gitu ya. Dalam sebuah hadis disampaikan ya kan, laisal qawi bisura'ah gitu ya. Bukan orang yang kuat itu orang yang hebat di tempat gulat. Artinya pegulat kan kuat-kuat. Walakinna asyadid huwa alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang hebat itu, yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika marah itu datang.
Oke, Masya Allah. Ini sudah yang pertama ya Pak Ustadz. Masih ada Pertama, 4 lagi, empat lagi. tapi kita akan jelaskan Boleh. setelah jeda iklan ya Pak Ustadz. Boleh. Dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.